آله وأصحابه وذريته وفروعه وأصوله وإلى جميع خلقه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني المرزقي والأولياء سعد الجواد والمفسرين والمحققين والمتشرعين والعارفين بالله رب العالمين خصوصا مؤلف هذا الكتاب Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim ya Syekh Ali As-Sabuni wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa faruhum rahimahumullah ta'ala. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muhadarah nomor 6, Al-Muhadarah As-Sadisatu Fil Qisosi, judulnya Fil Qisosi, dalam Qisos Hayatun Nufusi, hidupnya beberapa jiwa. Qala Allah Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 179. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman kabeh, kutiba diwajibaken alaikum ing atase sira kabeh apa al qisasu, qisos fil qatla ing dalem wong kang kepaten, wong kang terbunuh. Kita langsung lihat maknanya di mufradat. Al-mufradat, kutiba, maknanya kutiba itu apa? Qala al-Farra, kau sapa al-Farra, Imam Farra, kutiba alaikum, maknahu utawi maknane lafaz kutiba alaikum fi kullil Qur'an, ing dalam setiap seluruh ajami Al-Quran, dalam sekabehane Al-Quran iku furidu alaikum, diwajibaken alaikum dengan atas sira kabeh. Semua yang ada di dalam Al-Quran, jika ada kalimat kutiba alaikum, maka maknanya adalah furidu alaikum, diwajibkan. Qala dawu sapa At-Tabari, Imam Tabari, kutiba alaikumul qisasu, maknanya kutiba alaikumul qisasu bimakna furidu alaikumul qisasu, diwajibkan ing atase sira kabeh apa qisasu, qisos. Mungkin sekedar tambah dan bisa jadi salah, ini cuma pengamatan mawon. Ketika ada lafaz kutiba dalam Al-Quran, itu kok lebih cenderung perintah wajib itu sebelumnya juga dijalankan oleh umat sebelumnya. Jadi kutiba itu kan makna dasarnya tertulis, sedangkan Al-Quran kalau menggunakan perintah langsung. Tapi kalau jika kutiba, artinya kalau kita amati ada perintah, yang perintah itu juga diberikan kepada umat sebelumnya. Contoh puasa, termasuk di sini qisos. Qisos itu bukan hanya diwajibkan terhadap umat Islam, umat-umat sebelumnya juga wajib. Ketika ada perintah qisos, itu umat sebelumnya Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani pada dasarnya juga dikenakan perintah wajib. Al-qisosu, apa sih maknanya al-qisos? Al-qisosu itu
ayyuf'ala yen to den lakokaken bihi kelawan wong apa mislu fi'lihi sepadane perbuatane wong. Al-qisas utawi lafaz qisas iku makhuzun dan ambil minal qasri saking lafaz qas. Wa huwa maknane qas itu apa? Tadba'ul afali ngentutaken labet, ngentutaken bekas. Itu juga hubungannya qas termasuk kisah. Kisah itu sebuah cerita yang runtut. Ya bahasa kasarannya. Kalau pedot-pedot gak runtut itu bisa jadi hikayat, ceritanya dulu. Tapi kalau sudah disebut dengan kisah itu runtut, berurutan. Makanya disebut kisah. Sama dari asal kata sama kis. Begitu juga dengan nyukur. Nyukur itu bahasa Arabnya itu kosus syawarib, nyukur jenggot atau nyukur rambut. Tukang potong itu namanya kosos. Orang tukang potong itu urut. Nek ngawur itu duduk potong jeneng, duduk kosos. Jadi sebuah potong sing urut berurutan rapi itu namanya kosos syawarib. Lah nek nyukur gundul itu bukan kos tapi halak, beda. Jadi kos dari kalimat kos itu urut mengikuti bekasnya. Termasuk dalam sebuah ayat Usfihi di cerita tentang Nabi Musa ketika kecil itu kan masih bayi, dikintirkan sama ibunya. Itu nyuruh saudarinya atau anak perempuannya tusfi, ikuti tabut itu kalimat kos. Al-qotla, jadi dibahas qotla. Al-qotla itu apa? Jamu qatil, jamae qatil. Wa yastawi lan padha fihi ing dalam qotla apa al-muzakkaru wong lanang, lafaz lanang, wal muannatsu lan lafaz muannas. Dan kembali lagi al-huru dikisos sapa wong merdeka bil hurri kelawan mateni wong kang merdeka. Wal abdulan dan kisos sapa budak bil abdi kelawan mergo mateni budak. Wal unsalan dan kisos sapa wong wadon bil unsa kelawan mateni wong wadon. Hukum dasarnya adalah kisos. Tetapi faman mongko utang sapane wong iku ofiyat dan maafaken lahu maring man min akhihi saking jalur dulure, bukan saking dulure qotla apa sayun suwiji-wiji fattiba'un mongko iku manut bil ma'rufi kelawan perkara kang apik wa ada'un lan nekani ilahi maring ma'ruf bi ihsanin kelawan berbuat baik. Zalika utawi mengkono ufiya lahu min akhihi iku takhfifun keringanan min rabbikum saking pangeran ira kabeh wa rahmatun lan kaulasan. Kita lihat maknanya wa rahmatun dan kaulasan. Ufiya maknanya ufiya itu nopo? Al-afu maknanya afu, memaaf. Itu maknanya itu as-safah, memaafkan. Wal isqatu lan guguraken.
Jadi memaafkan itu bukan sofah itu menghapus. Misalnya kalau nggak ada salah kali jenengan, maka begitu kita musofahah salaman, iku koyok-koyok ngelugurno dosa antara kita berdua. Memaafkan itu juga menggugurkan. Di sini iskot itu juga berhubungan dengan menggugurkan kewajiban antara kewajiban menggugurkan hukum kisos. Wal makna utawi makna ini yang ada di dalam ayat. Faman moko utawi sapa limo iku taroka ninggal sapa man lahu maring man min akhihi saking min jihati akhihi saking arah dulure qatla apa sayun suwiji-wiji ai taroka mongko ninggal lahu maring man al-qatla ing mateni warodia lan ridho sapa akhi anhu saking man bidiyati dengan diijoli dia. Ufiyah itu maknanya dalam kasus kisos saudara yang terbunuh. Hal ini makna dalam Al-Quran harus kita perhatikan. Sing oleh memaafkan itu saudara, bukan istri, bukan anak. Nanti kita lihat hikmahnya. Ayo kita angan-angan. Apa dulur. Sing oleh memaafkan hukum dasarnya adalah nek dia mateni si A, iki kudu hukum dasarnya adalah kudu dipateni balik. Tapi jika dulure sing maafno bukan bojo, bukan anak, bukan bapak, akhirnya baru secara hukum baru boleh dihilangkan kisos. Tapi apakah kisos itu hilang? Tidak. Sing mateni kudu wajib bayar dia. Dia iki bayare nang sapa? Nang ahli waris. Jadi sing maafno iku dulure. Engko nek oleh duit dia balike nang ahli waris. Hubungannya nopo? Jadi itu terutama orang Arab. Orang Arab itu nanam di pateni. Jadi orang Arab itu hubungan kekobilahannya, kesukuannya itu kuat. Makanya orang Arab zaman dulu, wallahu alam sampai sekarang. Kemarin saya ketika masih di Arab itu, walaupun gue anak wedok senang, tapi ya biasa. Kenapa? Anak lanang itu iso mbelani kobilah, iso mbelani nek ana wong melecehkan bani sapa itu sing mbelani tukaran tawuran iku anak lanang. Ketika salah satu pilar dulur, misalnya satu bani ono 3, satu sing jagoan iki dipateni, maka sing rela gak adalah 2 yang lainnya. Iki pilar belani kok bila duduk masalah duit, duduk masalah apa. Nek sing mateni padha-padha jagoane ya kudu dibales bahasan gak iso padha. Makanya jalur yang boleh memaafkan adalah saudara. Hubungan sampai sekarang ada beberapa kobilah itu yang kewotol yang kali arek lanang ini benar-benar dibela. Bahkan koyok yo ukuran koyok putra mahkota dan sebagainya. Kalau wilayah, saya pernah datang ke wilayah yang
kampungnya, kalau ada orang kabilah lain masuk wilayah situ, keke, gak sembarangan. Makanya yang boleh memaafkan itu min akhi dulu. Nah, orang yang membunuh, ketika ada seseorang membunuh seseorang, yang dihilangkan itu bukan hanya jiwa seseorang, bukan hanya kasih sayang seseorang, tetapi ini gak tahu belajar jadi agen asuransi gak paham. Berhubung alhamdulillah saya pernah belajar jadi agen asuransi. Jadi manusia itu selain jiwanya, kalau orang terbunuh meninggal, selain jiwanya hilang, iya hilang, tapi potensi penghasilannya, kalau orang asuransi, iso potensi pendapatannya jangan sampai hilang. Ini yang dimaksud. Kenapa? Dulu gak ono, wis beres, kon sok maafno. Tapi potensi pendapatannya, wong iki bendina iso menghasilkan 4 juta per bulan, ya kudu diganteni. Makanya harus ada dia. Islam itu jauh, sebenarnya jauh, orang pikirnya melebihi agen asuransi. Jadi potensi penghasilan itu dipikirkan. Sing ditinggal wong sing dipateni ku anak bojone. Dulu iso maafno tapi anake bojone. Nah, ini yang hubungannya sama dia. Nek dulu tadi dari jalur saudara, misalnya yang diberikan kesempatan untuk memaafkan itu istrinya, apa yang terjadi? Iyalah, nek iku mateni ini biasa saja, nek kong kali kong bojone sing wedok ngongkon mateni sing lanang. Begitu mari dipateni, dia yang punya hak untuk memaafkan. Apa yang terjadi? Rumah atau anaknya ngarep-ngarep bapaknya kan duwe akeh, misalnya ngarep-ngarep dia ngomong materi bapaknya. Padha ada orang yang mengharap asuransi, bapaknya dipateni, kok dia. Jadi hubungan itu kan, Islam itu sudah mendesain sedemikian hebat. Allah sudah mendesain sedemikian hebat untuk kelanggengan kehidupan manusia sesuai dengan judulnya Hayatul Nufus. Ini enggak ada kipas ya, makanya sungguh heran aku. Apunten, itu intermezzo sebentar. Wa ada'un faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Tadi wa rahmah faman i'tada mongko tau sapane wong iku i'tada nglewati batas tak dzalika sa'usi mengkono ufiya lahu min akhihi falahu mongko utawi kedue man i'tada iku azabun utawi siksa. Falahu mongko iku kedue man i'tada azabun utawi siksa alimun kang pedhe. Ana wong kapopo tak maafno. Hubungannya ketika orang sudah dimaafkan, maka ada dia golek duit mari wis dibayar dia mateni wong orang yang terbunuh tadi. Ini termasuk orang yang irtada, ngelewati batas. Walakum fatiba'ul makna wal fatiba'ul bil ma'ruf
apa maknanya fattiba'un bil ma'ruf ay mutalabatu nuntute mutalabatu nuntute man bil ma'ruf kelawan apik ay mutalibu tegese jaluk sapa man yutolibu jaluk hu ing man sapa waliyul qatil waline wong kang terbunuh birrifqi kelawan halus wal ma'rufi lan perkara api wal adhi lan nunaikan lan bayar ilaihi maring waliyul qatil atau min jihati akhihi sapa al-qatil wong kang mateni adiyata intiyat biasanin kelawan api biduni mumatolatin kelawan tanpa nunda-nunda au tahsil utawa rego elek au isaatin utawa ora bil adari ing dalem bayar. Jadi ketika sudah dimaafkan maka pihak ahli waris atau waliyul qatil itu nuntut memberikan nominal bayar dia piro. Ketika sudah ditentukan dan jaluke nuntute itu kudu api, bahasa kudu alus, negone ku gak usah mentang-mentang. Oke tak maafno, tapi kon bayar ini. Bahasa yang digunakan ini maafkan dulu, oke dimaafkan, baru dia dibahas. Aku jaluk sekian ratus ribu rial. Ini yang pernah terjadi terhadap TKW kita, tenaga kerja kita yang pernah membunuh di Arab. Saya lupa siapa. Biasanya kalau sudah membunuh apapun motifnya, ketika itu sudah membunuh, maka hukum dasarnya adalah kisos. Masih kita versi saudari-saudari kita itu kan aku diperkosa, itu tak pateni. Itu apapun motifnya, oke dia diperkosa, itu hukumnya beda. Jadi harus ditentukan secara hukum dulu, baru ada prosesnya. Tapi ketika dia sudah membunuh apapun motifnya, maka hukumnya adalah kisos. Kecuali saudaranya tadi tahu ketika sudah dikasih tahu apa materi dulu cerita yang kau bilang dia itu mau memperkosa saya dan saudaranya tahu nek dulu itu yo melebihi batas, maka kita maafkan. Ketika sudah dimaafkan, kalau di Indonesia ya mungkin hukuman pidana dan sebagainya, di sana enggak, harus diganti dengan diat. Diat itu bisa ratusan juta. Kalau nggak salah TKW kita pernah kena 200 juta. TKW kan duit. Akhirnya yang saya ingat dibayari atau sumbangan bersama untuk bayar dia. Ini biar tahu. Kita kalau membaca berita kasus pembunuhan orang TKW kita, TKI kita, khawatir nggak paham. Itu yang pasti yang terjadi. Ketika dimaafkan bukan berarti langsung bebas, enggak. Kudu bayar dia dan itu mahal. Standar harga. Tadi hubungannya sama standar potensi penghasilannya. Ini orang ini potensi penghasilannya di sana berapa? 200 juta itu murah buat orang Arab. Buat orang Arab 200 juta itu murah harganya.
Buat orang Indonesia 200 juta TKW mana abot. Maka apa yang terjadi? Untuk bayar dia harus patungan. Nah, kalau kita ikut bayar itu tentu gede. Kenapa bukan negara yang bayar? Beda, subsidinya beda. Itu kan berarti harus subsidi, pemerintah harus bijak dalam mengeluarkan dana, nggak oleh sembarangan. Bukan masalah belani wong materi atau belani tidak, harus bijak, harus bisa dilaporkan pertanggungjawabannya. Maka saya ingat dulu mungkin beberapa tahun yang lalu itu pernah diadakan patungan sumbangan untuk bayar dia. Famani kata maknanya famani kata aizolama. Maksudnya zolim fakotalam komateni sapa waliyul qatil al qatilah ing pembunuh pada didiyati sausi jukuk dia. Falahu mongko iku kedue manyatakan indah Allah munggu Gusti Allah ada pun utawi siksa mungkar pedih. Walakum ka ayat male walakum lan iku kedue sira fil kisosi sira kabeh fil kisosi ing dalem kisos hayatun utawi kehidupan. Kisos Al-Quran dan kisos itu adalah kehidupan. Ini bahasa yang simpel. Kisos adalah kehidupan. Walaupun mungkin banyak ono kisos itu lak mateni loh. Mosok malah kehidupan. Ya ulil albab he wong kang duweni hati. Lu itu hati yang paling dalam. Artinya wong sing iso mikir tok paham nek kisos iku kehidupan. Nek gak dipikir ya gak paham. Uteke jeduk mosok ana wong materi iku justru kehidupan. La'alakum menawa sira kabeh iku takuna padha bertakwa. Maknanya al-albab ai al-ukul wong kang duweni akal. Albab itu jam'u lubin jama'i lafaz lub. Dan irsatul ayat. Di komentar di kitab yang lain saya pernah membaca ini orang barat pun sebenarnya mempunyai pemahaman. Ternyata dijelaskan irsatul ayat, petunjuk ayat. Akroma mulia akan sapa Allahu Gusti Allah hadhil ummata ing ikilah umat al muhammadiyata kang dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Fasyara'a mongko nyarekaken sapa Gusti Allah lahum maring umat al muhammadiyah qabulan diyati ing mrimo diyat fil kisosi ing dalem kisos. Walam yakun lan ora ana apa qabudiyah apa hadza iki qabudiyah fi syari'ati Taurat dalam syariat kitab Taurat. Dia memaafkan, menerima dia itu anugerah terbesar Allah kepada umat Nabi Muhammad. Anugerah besar, bukan terbesar. Anugerah besar terhadap umat Nabi Muhammad, umat Islam. Kenapa? Ada pilihan untuk memaafkan, untuk mengambil dia. Sedangkan umat-umat sebelumnya ketika ada terjadi pembunuhan maka hukumnya adalah kisos, pasti, nggak ada pilihan. Kalau nggak salah saya pernah ada dalam sebuah hadis
orang Yahudi, sesama Yahudi terjadi pembunuhan. Mereka bertanya terhadap ulamanya, rahib dulu bahasa itu Arabnya, bahasa kita tahunya rabi. Tanya sama rabinya atau rahibnya, apa hukumnya membunuh? Kisos. Lalu dia enggak, saya enggak mau kisos. Saya mau tanya umat Islam. Datanglah kepada Rasulullah. Apa hukumnya? Kisos. Sama. Sedangkan umat Islam ada dispensasi, ada pilihan jika mau memaafkan boleh. Karena kasus terjadi bunuh-membunuh itu bisa jadi sing salah itu sing dipateni, bisa jadi. Tadi contoh pemerkosa, sing salah dulure iku ngerti, iya jadi sing salah itu adikku. Makanya dia bisa memaafkan. Itu Islam, Allah sudah berdesain sedemikian rupa tentang hukum. Rawan riwayatakan Sahih Bukhari, Imam Bukhari, berarti dalam kitab Sahih Bukhari. Ibnu Abbas diriwayatkan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena satamane Ibnu Abbas itu kala dawuh sapa Ibnu Abbas, karena di Bani Israel, ing dalam Bani Israel apa al-qisasu qisas walam takunan ora ono iku fihi ing dalam Bani Israel apa adiyatu dia. Faqala maka dawuh sapa Allah Ta'ala li hadhihi ummati man ikilah umat kutiba den wajibaken alaikum ing atase sira kabeh apa al-qisasu qisas fil qatl ing dalam wong kang terbunuh. Jadi ini digaris bawahi sama Imam Bukhari yang beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dulu di Bani Israel itu hanya ada kisah, tidak ada dia. Ila qaulihi man dawuh si Allah Ta'ala faman ufiya faman ngomong kau sapane wong iku ufiya den maafaken lagu man min akhiri saking jalur dulure qatil qatlan apa syai suwi-wiji fala'afu moko utawi memaafkan iku cukup balan yen to den trimo apa adiyatu dia fil amdi ing dalam semua bisa jadi membunuh yang disengaja. Nanti dalam bahasa fikih ada membunuh itu membunuh yang disengaja, ada membunuh yang tidak sengaja, ada membunuh yang sibuk koyok disengaja, ada yang membunuh koyok salah. Contoh misalnya dibikin lebih besar, misalnya saya sengaja ngelempar batu yang kemungkinan batu ini bisa mencederai orang, tak lempar ke sana sengaja, tiba mantul dibanding wong mati, itu bahasanya fikih. Atau orang kepleset lah kok tiba-tiba jatuhnya itu jejak uang mati, itu ada lagi bahasa fikihnya nanti. Insya Allah kalau ada waktu. Udah. Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ayat yang tabi'u. Ittiba ayat tabi'u. Yang tabi'u manut ngetutaken sapa at-thalibu wong kang nuntut bil ma'rufi kelawan perkara ma'ruf. Wa yu'addilan bayar ilaihi maring thalib sapa al-matlubu wong kang den tuntut. Zalika utawi mungkon-mungkon iku man afu iku tasbihun
keringanan min rabbikum saking pangeran ira kabeh wa rahmatun lan kawelasan. Maknane mimma kutiba kawelasan keringanan apa mimma saking barang kutibakan dan wajibaken alamat ing atase hukum karena kan ono apa mangko sadurunge sira kabeh. Famane kada mongko utawi sapane wong iku irtada lewati batas pada kabul diati sause nerimo dia falang mongko iku keduwi mane kada azab utawi siksa alimun kang kalau dawuh sapa az-Zujjaj ini makna mensyarahi kisos itu kehidupan. Iza alima terkarane ngerti sapa ar-rajulu lanang annahu isa temene rajul iku in kota lamun mateni sapa rajul kutila mongko den pateni kutila den pateni in kota lamun mateni sapa rajul kutila den pateni amsaka mongko nahan sapa rajul anil qatli saking mateni. Fakana mongko ono min zalika saking mengkono iza alima rajulu annahu in qatala kutila hayatun utawi kehidupan lillazi maring wong hamakan ngejo sapa allazi bi qatlihi kelawan matenine wa wali nafsihi lan awak dhewene allazi li annahu krana sak temene wa min ajlil kisosi gara-gara saking krana kisos amsaka mongko. Nah, maksudnya gara-gara ada hukum kisos wong iku mikir nemen nek ampe mateni wong. Lah nek ampe mateni mari dipateni itu benar-benar mikir benar-benar dan jika itu diterapkan wong itu gak sembarangan. Lah kalau cuma hukumannya penjara 5 tahun ya akan lebih uang pateni aja baru nyerang polisi dan itu yang terjadi ngapunten dulu kisah Carok di wilayah Madura dulu sering terjadi maling Carok mateni wis dia lapor ke polisi paling di penjara aman dia tapi lalu dia maling mateni maling dipateni apa untungnya buat dia mateni percuma sehingga peristiwa terjadi pembunuhan tukaran yang sampai menyebabkan kematian itu bisa dihindari sehingga dari situ keselamatan jiwa itu akan lebih terpenuhi daripada uang materi mung dihukum 10 tahun. Dan biasanya orang yang sudah pernah materi iku materi iku enteng. Sama dengan orang sing wis tau ngaplok iku wenteng banget ngaplokane. Sampai nek gak tahu tawuran, gak tahu nunyu wong, gak tahu ngaplok. Kati ngaplok iku mikir ya. Tapi nek wis tau ngaplok, koyo enak enteng tas. Sama dengan membunuh. Maka ini yang dijaga sama Islam. Kalau Al-Qurtubi, kalau Al-Qurtubi dahulu sampai Imam Al-Qurtubi, ini seorang imam yang hidup di Cordoba, wilayah Cordova, wilayah Spanyol. Imam Al-Qurtubi. Khilafah. Orang-orang perbedaan. Anal kisos saisa temene kisos fil qatli ing dalem mateni iku lan yukimu orang ngetekaken hu ing kisos sapa illa ulul amri kecuali wong kang den serahi perkara. Kalau
artinya pemerintah atau pengadilan. Tidak ada perbedaan, seluruh ahli fikih, seluruh ulama semua sepakat kisos itu hanya boleh dilaksanakan oleh ulul amri, pemerintah atau pengadilan, gak oleh sakar PDB. Misalnya penduduk kampung langsung itu dipatahin langsung balas dendam, itu tidak boleh. Sepakat semua ulama sepakat hanya dilakukan oleh penguasa, pemerintah. Dalam hal ini ulul amri itu adalah pengadilan, divonis dulu baru dilakukan kisos. Furidah dan wajibakan alaihim ing atase al-mukminin apa an-nuhur bangkit bil kisosi kelawan kisos wa iqamatil hududi lan menjalankan dan menegakkan hak wa ghairi zalika lan salian mengkul kisos wa la iqamatil hudud li anna Allah karena satamene Gusti Allah taala. Jadi kalau bisa negara Islam bahasa Imam Al-Qurtubi itu menjalankan hukum-hukum Islam, kisos atau had. Had itu kalau misalnya nolong itu diketok tangani, memperkosa, irtisab itu hukumnya kalau nggak salah sama dengan perampok, itu dipotong. Kalau nggak salah perampok itu beda sama pencuri. Kalau bahasanya itu dipotong tangan, menyilang dulu. Jadi tangan kanan terus kan perampok, tangan kanan sama kaki kiri. Kalau perampokan itu terjadi sampai pembunuhan, maka hukumnya sama dengan kisos. Begitu juga dengan irtisab, pemerkosaan. Itu bab fikih. Kalau bisa Imam Qurtubi dawuh ikut dijalankan. Nek ngono, insya Allah malih-malih gak kakean. Gak wani wong ape nyolong sepeda motor. Karena hukumnya mari ngono diketok tangane. Gak wani wong sembarangan nyolong kotak masjid. Lalu sebelum membahas masalah saiki mari lho saking kedele masjid dicolong kan duit duit belas kota masjid dicolong. Ya Allah, tapi ya karena kita tidak menjalankan syariat Islam. Nyolong itu dipikir-pikir mari romulan mulai gak iso nyambut gawe nyolong maneh. Gak mari-mari, rantai itu tidak akan selesai. Beda sama menurut diketok tangannya. Paling mentok-mentok itu jadi pengemis kayak di wilayah Arab. Itu benar-benar tutup karena hukumannya sedemikian berat. Dan nyolong itu dalam kita pikir gak sembarangan. Nyolong yang divonis sampai potong tangan itu tidak beda. Gak sembarangan tuh soal hukum pokoknya nyolong dipotong tangan, tidak ada standarnya. Berapa nominalnya yang sampai ke potong tangan. Kelawan kisos sumalam yatahayya mongko nguri ora siap-siap orang nyiapaken lil mukminina maring wong iman kabeh jamian halis kabehane ayya ditamu ing sepakat ala kisos ing atase kisos fa aqamu mongko jumenengaken sapa as-sultanu pemimpin sultan maqama anfusihim ing posisi awak dhewe mukminin fi iqamatil qisas ing dalam jumenengaken qisas wa ghairihi lan saliyane qisas minal hududi bayane saking haddad hudud fa amma idza waqa'a mongko lamun terjadi
terkala terjadi apa ridho bidunil kisos kelawan tanpa kisos mediatin berupa diat au gharizalika au afin utawa makan fadzalika mongko utawi mengkon wa ridho bidunil kisos mubahun iku mubahun hukumi mubah. Jadi hukumnya Allah ini kutiba alaikum bahasa diwajibkan yang kasih sira kabeh, berarti seluruh umat Islam. Tapi apakah seluruh umat Islam yang harus menjalankan? Tidak. Semuanya itu diproses melalui sultan, bukan sultan andalan dan sultan versi bukan versi media sosial. Sultan alias penguasa. Kenapa? Karena penguasa lah yang bisa hukum waliul amr atau pengadilan lah yang bisa memutuskan benar nggak iki wong mateni atau tidak. Bisa jadi ini dia tidak membunuh, hanya tuduhan. Kan ini bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi ini membunuhnya bukan sengaja. Bisa saja terjadi ini hukumnya membunuh, dia bukan membunuh tetapi salah. Dan itu semua yang memutuskan adalah pengadilan. Pengadilan hukum utamanya adalah kisos. Tok, hukum Islam. Baru setelah itu ada dimaafkan dia dan sebagainya. Untuk sementara sementara barangkali ada pertanyaan, monggo jamaah baru. Oke, monggo. Allah menjamin bahwa kandungan Al-Quran itu akan sesuai dengan zaman sampai akhir zaman ya. Untuk saat ini mungkin tidak sejalan dengan yang saat tadi dikatakan. Cuman untuk saat ini terjadi itu kan seorang anak laki-laki itu yang menjawab kepada orang tuanya. Tapi terutama orang Jawa itu kan orang tua itu lebih nyaman sama anak tua. Ya, maksudnya yang hidup selama hidupnya itu lebih nyaman sama anak tua. Sedangkan di dalam Al-Quran itu kan anak laki-laki itu dibawa lipat kepada anak tua. Sedangkan karena anak perempuan itu yang paling direpotkan yang paling direpotkan di masa hidup peraturannya, maka ada saya ingat dari banyak teman dan saudara bahwa waktu bagi warisan kita waktu tanggung jawabnya nol gitu katanya. Nah akhirnya orang tua itu membagi, maksudnya gitu. Akhirnya orang tua itu meninggalkan wasiat ya, meninggalkan wasiat terus nanti ya. Dalam hal ini itu yang salah apa? Dalam hal ini itu hukumnya bagaimana? Saya nggak tahu salah atau benar, tapi dalam hal ini itu hukumnya bagaimana? Oke. Pada dasarnya hukum waris, maka kita pernah bahas ini di bab membuat hukum Allah, muhadarah kedua kalau nggak salah. Dulu umat sebelum kita itu kebiasaan mengambil beberapa hukum yang suka, membuat yang tidak suka. Dan umat Islam pun mulai menjalankan itu. Dan pertama kali dan yang paling sering diambil, yang dibuang adalah hukum waris. Sama dengan ini sebenarnya prosesnya. Hukum dasarnya waris adalah nek lanang oleh loro, nek wedok oleh siji. Tapi kalau mau solusinya, wong tua, sing mempunyai posisi yang kuat adalah dulur lanang. Sing dulur lanang
Duduk sing wedok ngapunten, bukan perempuan yang ngomong, karena yang dapat banyak adalah yang lanang, maka wis aku itu ayo dibagi bareng. Itu jika sudah kebajut cedok, wis kadung mati langsung dawa sing cedok langsung kebajut di sini, sehingga waris itu kebagi sing sesuai dengan hukum Islam. Kalau keputusan terletak terhadap yang bagiannya banyak, sing lanang memberikan keputusan wis ayo dibagi rokok, maka itu sodakoi sing lanang. Jadi itu adalah ufriyah, bagian dari sodako. Kelemanan Karena orang tuanya yang nggak boleh orang tuanya yang apa namanya mewasiatkan. Nah, kalau itu terjadi, solusinya adalah tidak begitu. Waris itu kudu ditegakkan bahasa kasarnya. Tapi wong tua bisa memberikan solusi. Oma iki ojo didol. Jadi kalau bahasa orang di kampung saya pernah ceritakan, di kampung saya dulu ketika mau mewaris itu dikuruskan, dibagi, dinominalkan, termasuk rumah dan sebagainya. Wong tua, misalnya sing sedol wong tua lanang, wong tua itu kan juga mempunyai bagian selain harta gono gini. Jadi kalau di itu dihitung dulu ketika ini sing wedok, jadi bukan semua harta yang ditinggal itu milik sang suami, tidak. Mahar yang sudah diberikan ketika nikah itu haknya sang istri, itu dipilah dulu, dipisah dulu. Harta yang dibawa istri itu dipilah, baru nanti harta yang murni dari laki-laki itu yang dibagi. Itu pun ibu mendapatkan bagian, istri mendapatkan bagian, baru nanti akan ada omongan sebelum meninggal. Oke, dulu musing rambut aku beda, tak hibah. Kebetulan si A langsung hukumnya hibah, pemberian sebelum wafat, duduk, dan itu bagusnya dilegalitaskan ketika masih hidup. Jangan tunggu nek wis mati iki bagian itu nggak boleh. Engkau nek wis mati iki bagian omeh, iki bagian si ayo, nggak begitu. Hibah itu harus dilegalitaskan, diberikan bila perlu di hadapan semua ahli waris. Ojo ngomong aku tadi, ini yang sering terjadi. Orang tua ngomong nang anak si A, gak ngomong nang anak yang lain. Iki nduk, engko ya, nek aku gak ngomong iki bagiannya awakmu. Dulu yang lain nggak tahu. Ketika ini dituang dalam rapat keluarga setelah nggak ono, kisru saudara, ibu di sini ngomong, nggak saksi ini sopo, rumit masalah waris, sehingga akhirnya hukum dasarnya karena itu bilangnya sama anak satu titik, yang lain tidak ada saksi, tidak ada di hadapan seluruh keluarga, maka harus kembali ke hukum dasar, yaitu dibagi 2/1. Kecuali ketika belum wafat, ibu ini manggil seluruh putra putrinya. Nah, kabeh ibu durung mati. Bagian iki tak luno adikmu sing ngrawat yo. Ini bagian hibah, bukan waris. Oma iki tak luno adikmu sing ngrawat ibu yo. Semua oke,
Ini hibah duduk waris. Ya, wahai orang beriman, jika kamu terjadi transaksi hutang piutang, terus dengan waktu tertentu, nek iso cateten legalitasnya. Sakjane Islam Gusti Allah wis ngajari apa wae nek iso ana legalitasnya. Faktu tulis. Bagaimana jika kalau pada saat Sesuai dengan waktu. Kenapa hibah itu di hadapan keluarga yang lain? Biar mereka menjadi saksi. Masalahnya nanti ini jadi hak waris. Pun menurut dulu sudah dibahas masalahnya. Apa itu waris Masih. Tapi biasanya kan yang diberikan hibah karena dia sumbangsihnya terhadap orang tua juga sah. Enggak? Ini kembali ke yang tadi, yang masalah bulu tadi. Atau kalau saudara meninggal maka turun ke ponakan, ke paman. Kenapa ini